berkatnya dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita mengucap syukur di malam hari ini. Kita boleh kembali berkumpul, beribadah, bersuka cita. Karena kasihnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, Allah kami yang penuh dengan kasih, berkat yang melimpah atas hidup kami. Suatu sukacita yang besar kalau kami kembali boleh sama-sama berkumpul, baik meskipun bagi jemaat Tuhan yang sedang di rumah. Kami boleh menyaksikan ibadah Tiberias live streaming, ibadah tengah minggu di malam hari ini. Kami bersyukur, kami percaya di dalam ibadah mengandung kekuatan buat setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan diberkati, diajar, diinspirasi, dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami doa biar hanya Engkau yang menjadi satu-satunya jawaban buat hidup kami. Biar hanya melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Biar hanya melalui firman Tuhan timbul damai sejahtera buat hidup kami. Urapi berkati hamba-Mu Tuhan Pendeta Denny Harseno yang telah bersama-sama dengan kami. Kami doa agar firman yang disampaikan meneguhkan kami, menguatkan kami. Sehingga kami terus berpegang sama Tuhan, melekat sama Tuhan, terus dekat sama Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang sungguh baik, sungguh hidup, sempurna buat kami. Maka doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Ke dalam satu dan penuh kuasa kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Kita bagi berdiri sama-sama, kita mau sambut firman Tuhan di malam hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Bersama-sama kita sambut firman Tuhan, nyatakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, nyatakan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah kami, jikalau malam hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu.
diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi. Kita boleh mendengar firman Tuhan kembali yang merupakan adalah kekuatan kita, yang merupakan adalah kepastian kita. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup dari penyataan Tuhan. Hidup dari penyataan Tuhan. Kalau ada pertanyaan bagi setiap kita, kenapa kita menjadi orang Kristen? Mungkin ragam jawaban akan kita munculkan. Saya menjadi Kristen, Pak, oleh karena orang tua saya, keturunan saya. Saya menjadi Kristen karena saya mau menikah. Saya menjadi Kristen, Pak, karena kebetulan. Dan masih banyak lagi, saudaraku, argumentasi yang kita ungkapkan kenapa kita menjadi orang Kristen. Penting, saudaraku, pada hari ini ditegaskan kembali kenapa kita menjadi orang Kristen. Ini penting. Sebab ke depannya, saudaraku, nantinya ada muncul gugatan-gugatan kepada kita agar kita goyah, agar kita lemah, agar kita murtad. Sebab kalau alasan tidak kuat, kenapa kita menjadi orang Kristen, ini berbahaya, saudaraku. Ini satu nilai yang berbahaya bagi kelanjutan iman dan percaya kita. Karena ini menyangkut urusan pribadi dan sangat amat pribadi. Dan pertanggungan jawab juga sangat besar dalam diri kita. Saudara, setiap kita mempunyai argumentasi masing-masing, mungkin. Tapi hari ini argumentasi kita harus satu. Kita menjadi orang Kristen bukan perkara kebetulan. Tapi perkara pilihan dan panggilan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku yang sudah memilih kamu. Ini penting, saudaraku. Jadi kita menjadi orang Kristen ini bukan kebetulan, tetapi kegenapan pilihan Tuhan. Jadi enggak sembarangan loh. 28 tahun yang lalu, saudaraku, saya boleh mengenal nilai kekristenan melalui gereja Tiberias Indonesia ini. Awalnya saya, saudaraku, kepercayaannya acak adut. Jadi tidak memiliki kepercayaan yang saya tekuni. Bahkan saya mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari nilai-nilai kegelapan yang saya baru tahu pada akhirnya karena menyangkut dari keturunan saya. Berawal dari istri saya, saudaraku, ke gereja yang hari biasa di Tiberias. Dulu ada di Gedung Delindo di depan Sport Hall. Di situ, saudaraku, istri saya setiap Kamis malam bergereja. Saya tidak tahu karena saya kerja. Begitu saya pulang, saudaraku, rumah saya gelap. Tidak ada orang. Kemudian saya tunggu karena saya juga bawa kunci sendiri. Saya tanya, kamu dari mana setelah dia pulang? Dia bilang, saya dari gereja. Mana ada gereja di hari biasa? Yang saya tahu gereja itu adanya di hari Minggu. Dan tumben-tumbennya kamu ke gereja. Saya pikir, saudaraku, ada pikiran negatif di dalam diri saya. Dia bukan pergi ke gereja, dia pergi sama cowok lain. Itu pikiran saya. Akhirnya minggu kemudian saya intip, ternyata betul.
Alasan istri saya ke gereja oleh karena saudaraku dia mengalami penyakit tulang belakang. Saya tidak tahu. Kalau dia duduk sekian lama, saudaraku kurang lebih 10 menit sakit sekali. Rupanya dia cari mujizat, saudaraku. Saya tidak tahu. Jadi tulang belakangnya agak sedikit bengkok. Dan waktu itu kami belum punya keturunan. Dan ternyata Bapak Ibu kalau tulang bengkok bahwa wanita itu tidak bisa melahirkan. Mengingat tulang punggung itu tulang penopang. Dan kalau dia duduk lama sakit. Dari situ kemudian datang 2-3 kali mengalami kesembuhan. Saya waktu hadir di gereja Bapak Ibu maksudnya bukan datang ke gereja. Mau ngintip betul gak dia ke gereja. Betul ternyata. Nah waktu puji-pujian diangkat, waktu jemaat mengangkat puji-pujian, saya tidak nyaman. Di dalam diri saya ini ada yang panas sekali. Saya gelisah sekali. Rupanya itu kuasa kegelapan yang saya pegang, yang saya tekuni. Bertepatan waktu itu Bapak Ibu yang khotbah itu Bapak Gembala, Bapak Riaji, saya nggak kenal beliau awalnya. Kemudian saya mengamuk dan berhentilah ibadah tersebut karena terganggu oleh ulah saya. Saya juga mengamuk itu bukan sengaja saudaraku. Oleh karena ada satu nilai yang tidak nyaman saudaraku. Kemudian itulah yang disebut pelepasan rupanya saya ditengking. Dalam nama Yesus di situ diikat, kemudian saya tidak berkutik. Saya juga masih ingat waktu itu bertanya-tanya, kok ini yang saya pelajari tidak berdaya saudaraku. Ya kan, kemudian dilepaskan dan juga memang Bapak Riaji yang datang ke rumah membakar saya punya nilai pegangan-pegangan yang bukan dari Tuhan. Nah itu perjalanan saya bergereja. Dari situ saya menyadari bahwa ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa sekian lama. Saya memegang kuasa kegelapan ternyata hanya di dalam nama Yesus. Saudaraku tak berdaya. Kok bisa begitu? Iya kan rupanya dalam kekristenan juga ada kuasanya Bapak Ibu. Itu luar biasa. Dan saya baru tahu bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Perjalanan berlanjut Bapak Ibu. Kemudian terus mengalami nilai-nilai persoalan masalah. Ya kan waktu itu anak saya divonis buta. Saya sudah mulai pelayanan saudaraku, kemudian saya bawa ke gereja. Kemudian dinubuatkan sama Bapak Gembala bahwa anak you tidak buta. Anakmu pasti bisa melihat saudaraku. Ya kan waktu itu umur anak saya yang kedua saudaraku itu baru 3 bulan kalau nggak salah ya. Mengalami kena tokso lubrera, nggak ada obat saudaraku. Menurut dokter anak ini nggak bisa sembuh ya kan kecuali dengan mujizat. Ternyata gereja kita memang gerejanya sumber mujizat karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa dan mujizat. Ya kan berjalan 4 bulan ternyata memang anak saya tidak buta. Sampai sekarang anak saya tidak buta. Itu mujizat. Ya kan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus berjalan sampai 12 tahun yang lalu saya kena serangan jantung 30-an kali. Iya saudaraku. Kemudian di situ karena saya sering main handphone masuk ruang ICU diomelin sama suster. Akhirnya handphone saya kasih ke istri saya. Ternyata Bapak Gembala itu telepon. Iya kan, telepon. Kenapa Denny katanya. Ya ini Pak, dapat serangan jantung katanya. Ya sudah, percaya saja enggak apa-apa. Tidak lebih dari 10 hari katanya. Karena waktu itu katanya udah perjamuan kudus, sudah ya kan dipercaya perjamuan kudus, enggak apa-apa. Enggak dioperasi. Betul Bapak Ibu, 1 malam saja saya masuk ruang ICU, malam kedua, ketiga, keempat masuk ruang biasa, malam kelima saya pulang Bapak Ibu. Sampai sekarang sudah berjalan 12 tahun dan saya tidak dioperasi, tidak di kateter. Dan semua itu sembuh karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi di sini nilai perjalanan sampai sekarang saya percaya itu adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Yang damai dan sejahtera, saya pegang kuat itu Bapak Ibu,
bahwa saya menjadi orang Kristen, saudaraku, tidak ada cita-cita. Saya boleh ada sampai hari ini ada oleh karena panggilan pilihan Tuhan. Ini perlu dicamkan baik-baik Bapak Ibu. Saya hidup dari penyataan Tuhan yang dalam bentuk kuasa, dalam bentuk jamahan, dalam bentuk nilai-nilai yang luar biasa dari Yesus Kristus. Para murid pun demikian, saudaraku. Para murid pun demikian. Saudara, kalau kita melihat isinya Alkitab itu apa, saudaraku? Isinya Alkitab. Isinya Alkitab itu adalah penyataan Tuhan kepada para nabi. Penyataan Tuhan kepada para rasul, saudaraku. Isinya cuma itu, saudaraku. Jadi saudaraku bukan satu nilai rekayasa. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang unik. Yang mana Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan datangi mereka. Termasuk juga gembala sidang kita, Pak Priaji. Tanya beliau yang sering bersaksi juga kita lihat. Didatangin Tuhan Yesus. Iya kan? Siapa yang berani menginjili beliau? Siapa yang berani, saudaraku? Iya, waktu itu. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, akulah Tuhan Allahmu. Iya kan? Yesus Kristus. Tanya siapa yang punya sorga, seringkali kan beliau ngomong seperti itu. Iya kan, saudaraku? Jadi itu lihat, kalau orang-orang yang menjadi Kristen, dia tahu hasil pernyataan Tuhan terhadap pribadinya, kuat sekali saudaraku, mereka beriman. Mereka tidak goyah dengan masalah apapun. Karena mereka selalu tahu persis bahwa Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, mulai saat ini, ya kan, ingat-ingat kembali kenapa engkau bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, tidak mungkin Dia tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Memang ada persoalan, memang ada masalah. Kita juga nggak pernah luput dari masalah, dari persoalan. Tapi kita ada jawaban Tuhan yang membuat kita berkemenangan. Kalau orang Kristen tidak ada persoalan Bapak Ibu, kalau orang Kristen tidak ada masalah, tidak usah kita menginjil. Orang-orang lain juga mau menjadi Kristen. Iya tuh, enak sekali menjadi Kristen ini nggak ada masalah, is okay semuanya. Mereka berduyun-duyun datang. Ya kita nggak usah capek-capek menginjil sampai mungkin digebukin orang. Mereka datang sendiri. Mereka lihat orang Kristen, saudaraku, nggak ada masalah, iya kan, gemuk-gemuk badannya, kemudian sehat-sehat, kaya raya, is okay semuanya, mereka ikut. Iya kan, tetapi di sini saudaraku bukan begitu. Yang namanya masalah masih banyak saudaraku, apalagi kita hidup di dunia ini. Dunia yang penuh masalah. Dunia yang penuh persoalan saudaraku. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Kita adalah umat yang dipelihara oleh Tuhan. Iya kan, saya enggak ada cita-cita menjadi Kristen, apalagi cita-cita menjadi pendeta. Enggak ada kepikiran saudaraku. Iya kan, enggak ada kepikiran. Kalau hari ini saya bisa menjadi hamba Tuhan, itu pilihan Tuhan. Kita lihat saudaraku orang-orang yang dalam penyataan Tuhan. Yang pertama, penyataan Tuhan kepada Musa. Kejadian pasal 1 ayat 1. Penyataan Tuhan kepada Nabi Musa. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari mana Musa tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Itu penyataan Tuhan kepada Musa untuk diberitahu. Karena yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Nabi Musa, saudaraku. Iya kan? Bolehlah dikatakan ada tafsir bahwa Musa mungkin belajar daripada nenek moyangnya tradisi lisan soal nilai penciptaan. Iya kan? Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, kalau itu bukan kebenaran, tidak mungkin muncul di Alkitab. Berarti saudaraku, Musa ini ada penyataan Tuhan terhadap dia sehingga dia boleh tahu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari mana Tuhan Musa tahu ada penciptaan Adam Hawa? Seperti kita ketahui Musa juga saudaraku mendapat penyataan Tuhan melalui apa? Gunung Sinai.
Iya kan? Di Gunung Sinai itulah Tuhan mengajar dia. Di Gunung Sinai itulah Tuhan memberitahu dia. Walaupun memang ada tradisi sebelumnya yang dia tahu, yang dia paham. Jadi penyataan Tuhan ini saudaraku itu luar biasa. Iya kan? Siapa yang bilang bahwa Alkitab ini buatan manusia? Bukan. Ini adalah iluminasi, pencerahan terhadap orang-orang yang Tuhan mau pakai dan orang-orang tersebut mau menerima. Jadi kerjasama yang indah sekali, kerjasama yang manis sekali. Jadi kalau setiap kita hari ini bisa mengaku Yesus Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus. Bukan dari kepintaran kita, saudaraku. Bukan dari kebisaan kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari hikmat kita, tapi itu hikmat Tuhan, penyataan Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu harus mengerti akan nilai-nilai ini. Ya kan? Nilai-nilai pernyataan Tuhan yang pertama kita dapat, ya kan, kepada Nabi Musa. Penyataan itu adalah, saudaraku, bentuk nilai kuasa Allah yang diberitahu kepada manusia tersebut yang dari Tuhan, dan manusia tersebut merespon dengan baik bahwa itu bukan peristiwa biasa, bahwa itu adalah peristiwa luar biasa. Saudaraku, siapa kita yang sebenarnya kalau bisa mendapatkan penyataan Tuhan, berarti Tuhan sangat amat menghargai kita. Jadi bukan hal yang sepele. Kalau Tuhan sangat menghargai kita, masakan kita tidak menghargai Tuhan, saudaraku? Dengan pernyataan kita juga soal bersaksi soal Kristus Yesus. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, pernyataan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan, saudaraku, kepada murid-muridnya. Yohanes 21. Pernyataan Tuhan kepada para murid, saudaraku. Semua ada pernyataannya, nanti kita urutan. Yohanes 21, pernyataan Tuhan kepada murid-murid. Ayat 20, Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang ada pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini pernyataan Tuhan kepada para murid-murid, saudaraku. Jadi begini, Petrus ini tanya soal Yohanes ini. Yohanes kan murid yang disayang Tuhan. Bagaimana dia nasibnya nanti? Kata Tuhan, kalau aku menghendaki dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi hak Tuhan mau apapun terhadap siapapun. Yang penting kamu ikutlah aku. Kamu jangan sampai salah tafsir. Murid-murid tafsir bahwa Yohanes enggak pernah akan mati. Itu yang salah tafsir. Saudaraku, yang penting di sini adalah apa yang Tuhan nyatakan, kita ikut saja, saudaraku. Kita saksikan saja dan sampai kita mengerti akan nilai-nilai itu. Jangan diputar balik fakta bahwa Yohanes enggak mati. Yang Tuhan bilang, itu hak aku kalau aku menghendaki Yohanes ada sampai aku datang. Jadi setiap kita ini hidup dari penyataan Tuhan. Dari firman Tuhan. Dari kehendak Tuhan. Iya kan? Jadi mati hidupnya kita dari penyataan Tuhan. Kenapa kita takut? Kita enggak ditentukan oleh penyataan dunia. Dunia boleh mengatakan apa. Saudara. Kita enggak usah takut, enggak usah khawatir. Yang penting kita hidup dari penyataan Tuhan. Ya kan? Bahwa penyataan Tuhan adalah rancangan Tuhan, adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Setiap kita harus menyadari akan hal itu. Jadi kepada para murid-murid Yesus sudah menyatakan, ikutlah aku. Iya kan? Jangan ikut yang lain. Ikutlah penyataanku. Ada firman Tuhan yang mengatakan, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa. Seringkali orang Kristen, saudaraku, tidak hidup dari penyataan Tuhan. Yang kenapa? Hidup dari penyataan orang-orang yang enggak beriman.
Hidup dari penyataan-penyataan dengan masalah. Saudara, seringkali masalah itu kalau bisa ngomong seperti ngancam, saudaraku. Iya, seperti ngancam dia. Iya kan, hayo mana Tuhan lo? Tuh kan lu masih sakit kan? Mana Tuhan Yesusmu? Nah, seringkali kita diteror semacam itu. Bukan kita, Bapak Ibu. Kalau kita kan saya ngikut. Iya kan, seringkali banyak jemaat begitu. Bagaimana sih Pak? Lama banget Tuhan ini Pak. Iya kan, untuk menjamah menyembuhkan saya. Sepertinya saya takut Pak dengan penyakit ini, saudaraku. Sepertinya kalau bisa ngomong tuh penyakit seperti begitu. Saudara, seringkali kita dibisiki oleh si jahat yang menyatakan bahwa Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Tuhanmu berperilaku sudah tidak setia. Berapa lama kau sakit tidak sembuh-sembuh? Yang berapa lama persoalanmu enggak kelar-kelar? Berapa lama persoalanmu enggak beres-beres? Nah, akhirnya kita tawar hati. Akhirnya kita mundur, sungut-sungut, kecewa. Itu yang iblis mau. Itu iblis suka, saudaraku. Kita tidak bisa, kita harus mengikuti penyataan Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Firman itu hidup, saudaraku. Seperti pedang bermata dua. Jadi kita harus tetap hidup dari penyataan Tuhan. Bukan dari penyataan dukun, bukan dari penyataan ramalan, bukan dari penyataan hong sui, tapi dari penyataan Tuhan yang hidup, yang telah menghidupkan kita, yang telah memilih kita, yang sudah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Yang ketiga, penyataan Tuhan kepada Paulus. Pernyataan Tuhan kepada Paulus di dalam Kisah Rasul 9. Kita lihat saudaraku Kisah Rasul pasal 9. Penyataan Tuhan kepada Paulus. Kisah Rasul pasal 9. Demikian firman Tuhan. Ayatnya yang ke-1. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saya baca dari Alkitab saya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini adalah kilas balik Saulus menjadi Paulus. Kilas balik Saulus yang menganiaya umat Tuhan menjadi Paulus yang menjadi rasul Tuhan. Ini penyataan Tuhan kepada Saulus. Waktu itu Saulus ingin menganiaya jemaat Tuhan ke Damsyik. Dari situlah dia mendapatkan nilai penyataan Tuhan dalam bentuk sinar kemuliaan Tuhan. Dalam bentuk suara Tuhan. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Saulus bingung Bapak Ibu, kapan aku aniaya Yesus? Siapa yang aku aniaya? Dari sinilah Paulus saudaraku memunculkan satu nilai bahwa ternyata Yesus adalah Yesus yang setia. Barang siapa yang menganiaya salah satu dari jemaatku, dia telah menganiaya aku. Haleluya. Allah kita adalah Allah Immanuel. Dari situlah Saulus saudaraku berbalik arah. Melalui penyataan ini saudaraku, Saulus mengerti bahwa Yesus adalah Yesus Allah yang setia. Yang selalu menyertai umatnya. Yang tidak pernah membiarkan umatnya teraniaya. Yang selalu membela umatnya kemanapun dan dimanapun. Saudara, ini kita ini biji mata Tuhan. Saudaraku. Dari situlah Saulus mengerti akan nilai pengajaran dari Yesus Kristus. Pengajaran yang tidak pernah berbohong.
Paulus juga mungkin pernah mendengar bahwa ajaran Yesus, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi waktu itu dia nggak mengerti akan nilai itu, saudaraku. Ya kan, pada saat dia sudah mengerti, bahkan dari Galatia 1 ayat 15 dikatakan, apa yang dikatakan? Ternyata aku telah mendapatkan anugerah dari perut kandungan ibuku. Dari situlah Paulus mengerti bahwa dia adalah yang seharusnya menjadi orang yang pantas dimurkai. Tetapi dia adalah orang yang dicintai oleh Yesus Kristus. Penyataan ini Bapak Ibu, setiap kita ini sebetulnya ada penyataan Tuhan. Cuman kita ini kecenderungan bebal. Iya kan, penyataan Tuhan ini kita kalau enggak peka Bapak Ibu, kita akan bebal. Kalau udah bebal, saudaraku, bermacam penyataan dari Tuhan tetap bebal. Nah inilah yang membawa nilai kebinasaan, saudaraku. Jadi saudaraku, disinilah Saulus bisa bertobat. Disinilah Saulus mulai bertobat, saudaraku. Terus dia hidup dari penyataan Tuhan. Bahkan saudaraku, Lukas menulis di Kisah Rasul semuanya ini adalah penyataan Roh Kudus daripada ya kan kepada Saulus. Siapa sebetulnya gurunya Saulus? Ya, guru Tauratnya adalah Gamaliel, Bapak Agung Taurat. Tapi guru yang mengajar dia soal kebenaran adalah Roh Kudus. Paulus tidak pernah punya guru yang lain kecuali Roh Kudus, saudaraku. Dia hidup dari penyataan Tuhan, dia diajar dari penyataan Tuhan. Dia dipimpin oleh peranan Roh Kudus yang memimpin dia, yang mengajak menuntun dia. Iya kan? Jadi siapa yang bilang bahwa kekristenan adalah rekayasa Saulus? Bukan. Dia hidup dari iluminasi atas kehendak Tuhan. Dia taat di situ, dia melepaskan dirinya dari manusia lama untuk menjadi manusia baru yang disebut metanoia. Dari situlah dia bersedia sampai mati dibimbing oleh Tuhan. Hebat. Saudaraku, tidak ada sungutan di Saulus. Walaupun dia dulu dia kan pukul orang, sekarang dia dipukul orang, saudaraku. Dulu dia sering aniaya orang, sekarang dia malah dianiaya orang. Dia enggak sungguh-sungguh. Tidak seperti kita kebanyakan, saudaraku. Iya kan? Seringkali saudaraku, ada keluhan dari jemaat, Pak Pendeta, kenapa ya saya sejak jadi Kristen susah Pak. Dulu waktu saya belum menjadi Kristen, toko belum buka, langganan ngantri. Tetapi sekarang sudah menjadi Kristen, yang sudah buka sampai jam 11 belum ada yang beli. Kenapa ya Pak Pendeta? Saya gampang saja ngomongnya. Ya sudah, kamu berhenti aja jadi orang Kristen. Loh, gampang. Kalau Anda merasa susah menjadi Kristen, kenapa dilanjutkan? Bertanda Anda enggak tahu bahwa Anda terpelihara oleh Tuhan. Bahwa Anda ini sudah dalam keselamatan Tuhan. Bahwa Anda ini adalah orang yang dikasihani Tuhan. Ya kalau umpamanya toko belum ada yang beli, ya berharap kepada Tuhan. Saudaraku. Yang berharap lagi. Setiap hidup kita harus ada nilai proses yang membuat kita setia. Jangan kalau tidak ada proses mau enaknya aja itu apa namanya teori babi ngepet, saudaraku. Jadi jelas di sini, jangan nilai-nilai proses itu bersedia. Paulus kurang apanya dia? Dia dulu sering pukulin orang, tetapi pada saat dia menjadi rasul Tuhan dia sering dipukulin, bahkan dianiaya, bahkan matinya pun kepalanya dipenggal. Kenapa dia bersedia seperti itu? Karena penyataan Tuhan kepada dia itu luar biasa, saudaraku. Bahkan dia bilang, aku terlebih suka dalam aniaya, dalam kesesakan. So pada saat aku lemah di situ aku menjadi kuat. Hebat. Pernyataan Tuhan kepada Saulus sehingga dia menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Perjanjian baru, ya kan, sebagian besar ditulis oleh Paulus. Dari mana dia tahu soal itu? Dari iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus yang adalah penyataan Tuhan kepada dia untuk dibagikan kepada kita sekalian. Yang keempat, yang selanjutnya saudaraku, penyataan Tuhan kepada Petrus, Yohanes 21. Kita kembali ke Yohanes 21. Penyataan Tuhan kepada Petrus. Ayatnya yang ke-17 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku?
Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesungguhnya sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, seperti kita ketahui, Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus pernah mengkhianati Tuhan. Saudara, dari sinilah Petrus berawal kembali, dipulihkan melalui penyataan Yesus. 3 kali pula dia dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus menangis. Dari situlah dia tidak berkutik Bapak Ibu, dia berserah. Bahkan dikatakan, dahulu engkau masih muda, seenakmu. Iya kan, enggak ada yang mau ngatur, enggak mau diatur. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau harus bersedia diatur. Engkau harus bersedia dituntun, dan engkau tidak boleh mengatur yang menuntun kamu. Engkau harus diatur sama yang menuntun kamu. Petrus bersedia. Dari situlah nilai luar biasa dari Petrus. Dia hidup dari pernyataan Tuhan. Iya kan? Dia hidup dari nilai-nilai Tuhan, saudaraku. Dia enggak pernah ada takutnya dalam kebenaran. Dia nyatakan kebenaran. Dia enggak pernah dalam artian, iya kan saudaraku, bicara untung rugi, untung ini seperti orang dagang. Pokoknya yang namanya kebenaran dia beritakan. Yang namanya kebenaran dia nyatakan. Kenapa? Karena dia hidup dari pernyataan Yesus Kristus. Ini panggilan istimewa sebetulnya. Panggilan pribadi, Simon anak Yohanes. Bin Yohanes dipanggil secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita ada panggilan pribadi oleh Yesus Kristus. Teringat saya dengan lagu ini, saudaraku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Hebat saudaraku. Jadi saudara, kita ini menjadi Kristen diajar langsung oleh Kristus Yesus melalui Roh Kudus. Iya kan? Jadi kita bukan berdasarkan ikut-ikutan mau cari untung. Iya kan, bukan berdasarkan pilihan-pilihan kita, tapi ini penyataan Tuhan. Harus kita menyadari hal demikian supaya kita paham saudaraku, bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada setiap kita untuk kita setia menjadi pengikuti. Yang terakhir, kepada Thomas, saudaraku. Thomas juga dapat penyataan dari Tuhan. Yohanes 20 ayat 27. Yohanes 20 ayat 27 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Allahku dan ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Luar biasa. Thomas itu saudaraku yang mengedepankan logika. Dia bilang kalau aku belum mencucukkan jariku, iya kan, kepada lubang apapun, lubang paku atau lambungnya, aku tidak percaya. Jenis orang Kristen yang seperti ini banyak Bapak Ibu. Iya kan, banyak sekali saudaraku. Kalau aku belum dibuktikan sembuh, aku belum percaya. Padahal dia udah Kristen keturunan. Berbahagialah yang kau tidak melihat namun percaya. Kita berjalan dengan iman. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman membuktikan dari yang tidak kita lihat menjadi nyata. Jelas saudaraku, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia.
Hiduplah dari penyataan Tuhan, bukan dari pernyataan siapa-siapa. Hiduplah dari penyataan Yesus Kristus. Sehingga apapun persoalan kita Bapak Ibu, nilai-nilai itulah yang kita pegang. Iya kan, maaf kata sekali lagi. Walaupun ada pernyataan mungkin dari dokter mengenai penyakit kita, soal ini, soal itu, hidup dari firman Tuhan. Markus 11 ayat 24. Apa yang kau doakan yakinlah kau sudah terima. Pegang kuat firman Tuhan itu. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita hidup dari firman Tuhan. Dari perkataan Tuhan, dari penyataan Tuhan yang telah Dia buktikan. Kuasanya ada. Dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengundang pemusik. Kita angkat pujian, kita akan memuji Tuhan dan kita percaya Allah bertata di atas puji-pujian kita. Dan firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup dari penyataan Engkau. Kami hidup daripada pilihan Tuhan. Siapa kami ini ya Tuhan? Jikalau Tuhan mau memilih kami, memakai kami. Itu semata karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas hal ini. Dan kami dalam jaminan Tuhan. Kami hidup dalam kekekalan Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Karena Tuhan di pihak kami. Karena Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kita angkat pujian ini. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Glory bagi-Mu Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, oh Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami dan kami mau Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Denny Harseno ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi
bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan